Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat sopter semuanya? Oke, di awal tahun 2025 Bab 447 adegan kedua. Melukis. Saat suara Baimu turun, seluruh alun-alun seperti gelombang yang bergejolak dan beberapa orang berteriak. Ya, bagaimana kamu bisa mengaku kalah? Sekalipun kita bersaudara dari sekte yang sama, kita menantikan kontes antar sesama sekte. Raja Catur Senior, Chu Chen jelas jauh lebih muda darimu. Tapi dia adalah kakak laki-lakimu. Kamu pasti diperlakukan tidak adil di sekte tuanmu. Pikirkan baik-baik dan keluarkan kebencian jauh di dalam hatimu. Di sini, saat ini, saya akan memberi pelajaran kepada Chu Chen dan membiarkan semua orang melihat siapa yang memenuhi syarat untuk menjadi kakak laki-laki. Ya, ayo bertarung. Perang, perang, perang. Suara itu berangsur-angsur membentuk aliran deras, mengguncang seluruh tempat. Melihat adegan ini, sudut mulut Baimu sedikit melengkung. Untungnya, untuk menciptakan suasana pertarungan sastra hari ini, dia telah mengatur agar banyak orang mengintai penonton untuk bertindak sebagai tim atmosfer karena menonton pertempuran telah memberikan efek penuh pada kemampuan mereka. Raja Catur Tianan ingin mundur tanpa perlawanan, kemudian letakkan bebek itu di rak dan paksa dia untuk menantang. Memikirkan hal ini, Baimu berjalan ke arah Tao Ju dan merendahkan suaranya, "Senior Tao, lihatlah pikiran penonton." Tao Ju meliriknya dengan marah. "Perang, pertarungan yang luar biasa. Yang lebih penting adalah perasaan penonton atau identitas saya sebagai murid 9 sekte misterius." Tao Ju terbatuk dan memberi isyarat agar semua orang diam. Jika saya tahu bahwa lawan hari ini adalah kakak senior Chu Chen, saya tidak akan pernah datang ke sini. Tao Ju berkata dengan lantang. Sebenarnya, tidak ada rasa malu untuk mengatakannya. Ketika kakak senior berusia 15 tahun, saya tidak baik dalam bermain catur. Begitu dia selesai berbicara, semua orang menjadi gempar, mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Itu berlebihan, Hu Liong mau tidak mau berkata tanpa sadar. Tidak ada kompetisi yang menetapkan bahwa Anda tidak boleh mengaku kalah. Karena Tao Ju sudah mengaku kalah. Mari bersiap untuk yang berikutnya. Huang Fu Yuanjing berbicara dengan penuh minat saat ini pertunjukan. Bahkan Huang Fu Yuanjing berbicara, dan juri lainnya secara alami mengangguk. Protes penonton tak mampu menghentikan Tao Ju untuk mengaku kalah. Saudara muda Tao, lihat ke sana. Chu Chen menunjuk ke arah Nangong Yun. Tao Ju menoleh dan bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak berani ragu-ragu. Dia segera berjalan menuruni peron dan mendatangi Nangong Yun. Nangong Yun tersenyum tipis. Kalian semua di sini, mari kita saksikan pertarungan Chen Chen selanjutnya bersama-sama. Tao Ju mengangguk, menurunkan tangannya dan berdiri di satu sisi. Pada saat ini, Xia Beifang tiba-tiba sadar kembali, matanya melebar. Brengsek, Xia Bei sangat bersemangat dan sangat bersemangat. Ini bukan nasib buruk, ini hanyalah gambar ikan koi. Raja Catur Tianan Tao Ju sebenarnya adalah adik laki-laki saudara Chen. Xia Bei benar-benar tidak tahu harus berkata apa selain bercinta. Tuan Chu perkasa, Tuan Chu mendominasi, selamat kepada Tuan Chu, kita akan menaklukkan kota ini dulu.
Kelompok yang bersorak di belakang Xia Bei tiba-tiba berteriak. Terlepas dari prosesnya, Chu Chen memenangkan pertandingan pertama kompetisi piano, catur, kaligrafi, dan melukis hari ini. Penonton di alun-alun mau tidak mau mencemooh pengakuan kekalahan Raja Catur Tianan Tao Ju di depan umum memang mengejutkan, namun juga menegaskan bahwa meskipun Huangfu Yuanjing hadir sebagai juri, ini tetap merupakan acara pertukaran sensasi. Tidak bisakah Raja Catur Tianan dibandingkan dengan Chu Chen? Apakah kamu bercanda? Mengapa dia tidak mengatakan bahwa Chu Chen adalah pemain catur terbaik di dunia? Sudah berakhir, sudah berakhir. Ini memperlakukan penonton kita seperti monyet. Saya merasa kecerdasan saya telah dihina. Suara-suara itu dipenuhi amarah. Bahkan ada yang mulai mengumpat. Semuanya harap diam. Hu Liong berdiri saat ini dan berbicara dengan suara yang dalam. Audio milik Pamor Southern keempat Channel. juri utama pun tidak sedikit. Alun-alun berangsur-angsur menjadi sunyi dan memandang ke meja juri. Ada yang tidak beres di kompetisi pertama, yang tidak diharapkan oleh siapapun dari kami. Hu Liong berkata. Namun, saya percaya pada karakter Tao Ju. Karena dia mengakui bahwa dia tidak bisa dibandingkan dengan Chu Chen. Itu juga benar. Jika di after Chu Chen bersaing dengan 3 item lainnya, jika Anda masih belum yakin, saya akan menantang Chu Chen untuk menguji kekuatan Chu Chen. Pernyataan Hu Liong kembali menimbulkan kegemparan. Hu Liong adalah seorang grandmaster sejati di dunia catur. Dia adalah pemimpin di dunia catur saat itu. Meskipun dia telah mundur ke belakang layar, dia tetaplah orang kuat yang telah memenangkan tempat pertama di dunia berkali-kali langit-langit di dunia catur. Jika dia secara pribadi mengambil tindakan untuk menguji kehebatan catur Chu Chen, tentu saja tidak akan ada orang yang keberatan. Jika itu masalahnya, aku tidak punya masalah dengan itu. Bahkan Guru Hu berkata demikian, kita tidak boleh mempertanyakan Raja Catur Tianan. Dikatakan bahwa tidak ada perbedaan antara musik, catur, kaligrafi dan lukisan. Jika Chu Chen menunjukkan kekuatan yang cukup kuat dalam bermain piano, kaligrafi dan melukis, maka secara kasar kita bisa tebak keterampilan caturnya telah meningkat. Kebisingan di tempat kejadian diredam. Setelah Hu Liong duduk, dia melirik Huangfu Yuanjing di sebelahnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, Guru Yuanjing, apakah ini benar-benar baik-baik saja? Apa yang dia katakan tadi adalah apa yang diminta Huangfu Yuanjing untuk dia katakan. Hu Liong secara alami tidak takut bertarung dengan Chu Chen. Namun menurutnya, ini jelas tidak adil bagi Chu Chen. Jika Chu Chen benar-benar tidak memiliki kekuatan yang cukup, maka setelah 3 pertarungan berikutnya, dia akan menerima tantangannya. Pasti akan membuat reputasi Chu Chen di Yangzheng anjlok. Saya sebenarnya menantikan penampilan Chu Chen hari ini. Huangfu Yuanjing tersenyum tipis. Mungkin setelah 3 pertarungan berikutnya, tidak ada yang akan berpikir bahwa kemampuan catur Chu Chen tidak bagus lagi. Belum lagi, Huangfu Yuanjing percaya bahwa Chu Chen pasti bagus berdasarkan pemahaman Chu Chen tentang seni lukis. Dengan status Huangfu Yuanjing, tidak sulit untuk mengetahui penyebab kompetisi hari ini. Chu Chen juga dengan mudah mengalahkan Bai Mu dalam duel piano. Oleh karena itu, Huangfu Yuanjing sangat menantikan penampilan Chu Chen hari ini.
Bayimu di platform tinggi juga kembali sadar saat ini, ekspresinya sedikit suram. Di pertarungan pertama, Chu Chen justru menang tanpa perlawanan. Siapa sangka Raja Catur Tianan dan Chu Chen akan memiliki hubungan seperti itu. Bayimu hanya bisa diam-diam mengutuk Chu Chen atas keberuntungannya. Papan catur di platform tinggi telah dilepas dan Chu Chen menemukan 3 kotak yang tersisa. Dia mengambil perlengkapan terdekat dan membukanya. Adegan kedua, melukis. Ketika Bayimu mengumumkan berita itu, Liu Guan tiba-tiba menjadi bersemangat. Kebahagiaan selalu datang tanpa diduga. Sempat tidak perlu bertanding di game pertama. Namun di game kedua justru saya yang mendapatkan hasil imbang. Kedua makhluk abadi itu kesurupan, mata Liu Guan panas dan bersemangat. Apa yang dia tunggu dalam pertarungan Wendo hari ini adalah menyaksikan kemunculan kembali sebenarnya dari 2 dewa ke dalam Tuhan di kesempatan duniawi ini dalam kesempatan yang sangat dinanti-nantikan ini. Bab 448 saya diberkati hari ini adegan kedua, melukis. Ketika Xia Bei melihat hasil lotre, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dan melambaikan tangannya. Oke. Ekspresi Xia Bei penuh dengan harapan. Gambaran Phoenix mencari Phoenix yang dilukis Chu Chen dalam 10 menit tertanam dalam di benak Xia Bei. Xia Bei percaya bahwa dalam pertempuran ini, Chu Chen akan mampu membuat kagum semua orang. Kompetisi kedua sebenarnya tentang lukisan. Liu Qianqian sedikit kecewa dan berkata, jika lebih baik dari Qin Duo, Qin Chu Chen akan lebih tak terkalahkan. Dalam benak Liu Qianqian, 10 jari Chu Chen bermain dengan hebat momentum. Gambarnya terus melonjak. Sebaliknya, Liu Manman sangat menantikan kompetisi berikutnya. Studio lukisan keluarga Luo berada di peringkat 10 besar secara nasional. Luo Yunyang telah menderita kerugian dan pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kembali posisinya hari ini. Luo, kepandai pelukis nasional terkenal yang melukis di tempat, telah mengalami pemandangan ini berkali-kali. Tetapi Chu Chen memiliki keterampilan unik. Keabadian ganda memasuki trans, dan keduanya terikat untuk bersaing satu sama lain. Keluarga Luo, paman ke, terserah padamu. Luo Yunyang memandang pria paruh baya yang berdiri di sampingnya dan berbicara dengan keras. Luo ke tersenyum percaya diri dan mengangguk. Meskipun ia dikenal sebagai salah satu dari 5 master terhebat di dunia seni lukis, bahkan seni bela diri yang tiada taranya memerlukan latihan dan pemolesan yang keras. Pada usia Chu Chen, bahkan jika ia memiliki keterampilan unik, ganda abadi, tidak begitu pintar. Luo Yunyang mengangguk. Paman ke akan bisa menangkapnya dengan mudah jika dia mengambil tindakan. Luo ke bukan hanya pelukis medali emas di sanggar lukisan keluarga Luo, tetapi juga ahli seni lukis nasional. Ia juga pandai menggambarkan burung dan binatang. Luo Yunyang telah menganalisisnya dan menemukan bahwa gaya melukis Luo ke tepat mengatasi Chu Chen. Kemunculan Rock disambut dengan tepuk tangan meriah. Di antara kerumunan, Jiang Yingtao dan Situ Jing keduanya memiliki penyamaran sederhana. Agar tidak menarik perhatian, Jiang Yingtao melirik ke platform tinggi dan berkata, Luo ke adalah tanda tangan rumah lukisan keluarga Luo. Dikatakan bahwa Luo ke adalah diundang khusus untuk melukis. Daftarnya sudah dijadwalkan selama 2 tahun.
Untuk mengalahkan Chu Chen, keluarga Luo bahkan mengirimkan Dewa Agung ini, kata si Tu Jing, dan pada saat yang sama melirik ke arah Chu Chen dan bergumam, jika Chu Chen setuju untuk bergabung dalam situasi pertempuran khusus dan memiliki status penting dari situasi pertempuran khusus, beraninya ada orang yang menindasnya dengan begitu tidak bermoral. Kamu terlalu banyak berpikir. Jiang Yingtao memutar matanya. Bahkan jika dia bergabung dalam pertempuran khusus, identitasnya akan dirahasiakan. Jangan terlihat terlalu asyik, perhatikan sekelilingmu. Aku baru tahu itu dua kelompok orang lainnya juga ada di tempat kejadian. Tampaknya memang ada petunjuk rahasia di alun-alun ini hari ini. Di sisi lain alun-alun, ada juga beberapa orang yang saling berbisik dengan suara pelan. Tidak dapat merasakan keberadaan peta misterius surga. Teruslah mencari, atau kita semua akan mati. Setelah beberapa orang bubar, seorang pemuda berambut pendek mengangkat kepalanya, memandang Chu Chen di platform tinggi, dan perlahan menyipitkan matanya, murid Jiuk Xuanmen. Orang ini tidak lain adalah kakak laki-laki dari sekte Tianji, Qi Yulin. Berdiri di sampingnya adalah seorang wanita berambut panjang dengan mata centil dan bibir merah menyala, memegang lengan Qi Yulin. Kakak laki-laki, apakah kamu yakin dia benar-benar murid dari sekte Jiu Xuan? Saya mendengar dari guru bahwa beberapa murid Jiu Xuanmen berada di dunia sekuler. Di antara mereka adalah Tao Ju, Raja Catur Tianan. Chu Chen sebenarnya adalah kakak laki-laki Tao Ju. Qi Yulin berkata perlahan, Chu Chen ada di Jiu Xuanmen. Posisinya tidak lemah. Tidak heran dia berani menantang di sini hari ini. Sepertinya dia telah mendapatkan warisan sebenarnya dari orang itu. Kakak laki-laki, haruskah kita menemukan kesempatan untuk membunuh Chu Chen? Nada suara wanita berambut panjang itu ringan dan lapang, seolah membunuh orang adalah kejadian biasa. Matanya tertuju pada Chu Chen di platform tinggi. Namun, dia juga masuk ke Xiantian, dan dia masih menjadi murid Jiu Xuanmen. Kita harus menggunakan beberapa cara untuk membunuhnya. Qi Yulin sedikit mengernyit, jangan bertindak gegabah. Sekarang bukan saat yang tepat untuk membunuh Chu Chen. Terlebih lagi, tugas pertama kita adalah mengambil peta rahasia surga. Peta misterius surga telah menghilang, dan murid dari 9 sekte mistik telah muncul. Kakak senior, pernahkah Anda memikirkan apakah ada hubungan antara keduanya? Ekspresi Qi Yulin tiba-tiba menjadi serius. Dia menunjuk, kita tidak boleh membiarkan peta misterius surga jatuh ke tangan Jiu Xuanmen. Luo telah melangkah ke platform tinggi dan berdiri menghadap Chu Chen dengan senyuman di wajahnya. Chu Chen, tolong beri saya pencerahan. Di meja juri, keempat juri semuanya tampak penuh harap. Dalam beberapa tahun terakhir, keterampilan melukis dan bertarung Luo menjadi semakin baik. Saya menantikan karya seperti apa yang akan dia gambar hari ini. Zhang Xi berkata dengan senyuman di wajahnya. Apakah dia akan langsung menggunakannya trik pamungkasnya? Gambar 8 kuda. Di Tiongkok saat ini, tidak ada yang bisa menandingi Luo ke dalam hal level gambar 8 kuda di tempat kejadian. Gambar 8 kuda belum tentu benar. Lagi pula, sejujurnya, lawannya Chu Chen adalah orang yang tidak dikenal di dunia kaligrafi dan lukisan. Luo seharusnya keberatan. Hu Liong melirik Huang Fu Yuanjing di sampingnya.
menilai dari fakta bahwa Raja Catur Tianan Tao Ju mengambil inisiatif untuk mengakui kekalahan, saya memiliki harapan lebih untuk Chu Chen. Huang Fu Yuanjing tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu dan lihat." Meskipun dia dan Chu Chen banyak berbicara di ruang kerja, itu hanya di atas kertas. Huang Fu Yuanjing tentu saja berharap Chu Chen dapat menyajikan konten teoretis pada gulungan gambar. "Apakah kalian berdua siap?" Hu Liong berdiri, menyalakan mikrofon, dan berkata, "Kompetisi melukis dibatasi 1 jam. Tanpa batasan materi pelajaran. Pengatur waktunya akan resmi dimulai dalam 3 menit. Hu Liong melihat ke arah Chu Chen. "Chu Chen, apakah kamu tidak membutuhkan asisten?" Rokue membawa 2 asistennya ke atas panggung. Lagi pula, dalam situasi seperti itu, untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat dan lancar, diperlukan sejumlah bantuan. Tidak hanya bantuan dalam melukis, tetapi beberapa detail kecil, seperti menekan kertas gambar, menyerahkan pulpen, dan menyimpan pena, mengambil tinta, del. Jika harus melakukan semua ini sendiri, akan memakan waktu lama, dan akan mudah untuk keluar dari keadaan melukis. Saat mengecat di lokasi, kondisi sangatlah penting. Chu Chen menggelengkan kepalanya, "Tidak perlu." Hu Liong mengangguk dan berkata tanpa berkata lebih banyak, "Pengatur waktunya akan dimulai dalam 3 menit." Hu Liong duduk. "Mengapa saya merasa Chu Chen ini sedikit gila?" Zhong Xiuqing tanpa sadar berkata, "Dengan hubungannya dengan Tao Ju, jika Tao Ju diundang ke ring sebagai asisten, itu akan lebih atau kurang membantu. Setidaknya, momentumnya akan kita bahkan bisa mendapatkan kembali beberapa poin." Zhang Xi tersenyum dan berkata, "Nantikan saja." Zhang Xi menatap langsung ke arah Luo Ke, dan tiba-tiba berbicara dengan terkejut, melihat panjang kertas yang disiapkan Luo Ke. Kemungkinan besar dia akan menggunakan gambar 8 kuda untuk bertarung. Kelihatannya bagus. Setidaknya sudah 2 tahun sejak Luo Ke melukis 8 kuda di tempat. Bersambung.